Oke, let's go. Gua lanjutkan rekaman gua di hari Minggu ini yang tadi terpotong karena ada satu hal yang gua mesti lakukan. Sebenarnya gua punya harapan yang besar dulu ketika Jokowi terpilih sebagai presiden di antara dua pilihan, Prabowo atau Jokowi, militer atau sipil. Semua orang pun sepakat bahwa Jokowi bisa saja lebih baik daripada Prabowo yang pada waktu itu punya track record yang buruk di mata masyarakat, terutama aktivis-aktivis gerakan. Kemudian kita lebih punya harapan lagi ketika dia berulang kali mengucapkan narasi revolusi mental menjadi sebuah tujuan, sebuah visi, sebuah misi dia ketika dia menjabat menjadi presiden. Akan tetapi narasi janji politik beliau yang penuh ambisi, yang penuh harapan tak kunjung kelihatan kelihatnya. Revolusi mental yang dijanjikan oleh Jokowi ternyata hanya menjadi sekedar mimpi kosong, sebuah tipuan besar yang menyesatkan bangsa ini. Program yang digembar-gemborkan dengan penuh janji muluk ini telah terbukti gagal total, hanya meninggalkan generasi yang apatis, putus asa, dan semakin terjerumus dalam kebodohan yang sistematis. Ini bukan sekedar kegagalan, tapi lebih kepada pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan masa depan bangsa. Revolusi mental Jokowi hanyalah kampanye propaganda yang dirancang untuk memanipulasi kesadaran publik. Tidak ada substansi, tidak ada tindakan nyata. Semua hanya retorika kosong yang dirancang untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menciptakan perubahan yang nyata. Jelas, ini adalah penipuan massal yang dilakukan dengan sengaja mempermainkan harapan rakyat. Sistem pendidikan kita dirusak oleh kurikulum usang dan metode pengajaran yang mengubur potensi kritis dari murid, dari siswa. Alih-alih mengembangkan pemikiran analitis, siswa dipaksa untuk menelan informasi mentah tanpa dikasih kesempatan untuk mempertanyakannya.
Ini adalah bentuk lain dari kekerasan intelektual yang dilakukan oleh negara terhadap generasi mudanya. Pendidikan telah menjadi alat untuk menumpulkan pikiran, bukan untuk mencerdaskannya. Media pun tidak jauh berbeda. Media telah berubah menjadi corong pemerintah, memanipulasi fakta, dan menyebarkan kebohongan. Kebebasan pers dihancurkan, dan jurnalis yang berani mengkritik dibungkam. Ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip dasar demokrasi. Media seharusnya menjadi pilar keempat yang mengawasi kekuasaan, bukan malah menjadi pelayan yang patut terhadap rejim. Alih-alih membangkitkan semangat dan kreativitas, revolusi mental ini telah membunuh harapan generasi muda. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang menekan dan memadamkan api inovasi. Anak-anak muda diperlakukan sebagai pion dalam permainan politik, dipasung oleh sistem yang tidak peduli pada masa depan mereka. Mereka menjadi apatis karena mereka tahu bahwa suara dan aspirasi mereka tidak berarti apa-apa bagi para penguasa. Di tengah tekanan sosial dan ekonomi yang kian mencekik, pemerintah dengan sengaja menutup mata terhadap krisis kesehatan mental yang melanda generasi muda kita sekarang. Depresi, kecemasan, dan stres menjadi wabah yang merajalela. Tetapi tidak ada kebijakan nyata untuk menangani masalah ini. Ini adalah kejahatan kemanusiaan, pengabaian yang disengaja terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Revolusi mental yang diusung tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya adalah bentuk arogansi yang tak termaafkan. Pemerintah selalu berusaha memaksakan perubahan dari atas tanpa memahami atau menghormati dinamika yang ada. Ini bukan revolusi. Ini adalah pemaksaan yang bodoh dan tidak sensitif, yang hanya akan menghasilkan resistensi dan ketidakpercayaan. Revolusi mental rezim Jokowi adalah sebuah bencana nasional, sebuah kegagalan monumental yang harus diakui dengan jujur. Program ini tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan merusak fondasi moral bangsa. Pemerintah harus berhenti bermain kata-kata dan mulai mengambil tindakan nyata. Ini bukan lagi soal revolusi mental. Ini soal menyelamatkan bangsa dari kehancuran yang disebabkan oleh kebijakan yang bodoh dan tidak bertanggung jawab. Revolusi mental hanyalah sebuah lelucon kejam
yang dimainkan di atas penderitaan rakyat. Revolusi mental rezim Jokowi hanyalah sebuah sandiwara politik yang tidak membawa perubahan nyata bagi rakyat. Tanpa langkah konkret, pendidikan yang memadai, transparansi media, revolusi mental ini akan terus menjadi proyek gagal yang hanya menghasilkan generasi yang sakit dan kehilangan harapan. Pemerintah harus berani mengakui kegagalan ini dan meminta maaf kepada rakyat. Sekali lagi, berhentilah pemerintah bermain kata-kata, kemudian menyalahkan rakyat dengan narasi, ini tanggung jawab kita bersama. Terima kasih. Wassalam.